Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Erlena Noviani pada video pembelajaran fisika. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari salah satu subbab pada bab fluidastatis, yaitu hukum Pascal. Sebelum memasuki pembelajaran kita pada hari ini, pertama-tama ada baiknya kalian mengetahui tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Jadi yang pertama yaitu mampu mengembangkan rasa ingin tahu dan tanggung jawab tentang hukum Pascal. Yang kedua, mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hukum Pascal. Dan yang ketiga, mampu mengamati penerapan hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, coba kalian perhatikan gambar berikut. Apakah wanita ini mampu untuk mengangkat mobil? Bagaimana menurut kalian? Padahal jika kita pikir-pikir kembali, tidak mungkin bahwa seorang wanita dapat mengangkat mobil yang sangat berat. Untuk mengetahui jawabannya, coba kalian simak pelajaran hari ini dengan baik. Hukum Pascal. Hukum Pascal adalah salah satu hukum fisika yang berlaku di dalam fluidastatis. Hukum ini dirumuskan oleh ilmuwan asal Perancis, yaitu Blaise Pascal. Hukum Pascal menyatakan bahwa, atau hukum Pascal berbunyi, tekanan yang diberikan pada suatu fluida di ruang tertutup akan diteruskan sama besar ke segala arah. Berikut merupakan salah satu gambar dari hukum Pascal. Jika dilihat di sana ada dua piston yang dihubungkan. Yang pertama piston yang kecil dan piston yang besar. Di piston yang kecil ini dia memiliki luas penantang yang kecil, sedangkan pada piston yang besar dia memiliki luas penantang yang besar. Kemudian persamaannya dapat dituliskan dengan P1 sama dengan P2 atau tekanan pada piston 1 sama dengan tekanan pada piston 2. Jika kalian ingat-ingat kembali, persamaan tekanan adalah F per A atau gaya per luas permukaan. Jadi persamaan hukum Pascal dapat juga kita tuliskan dengan F1 per A1 sama dengan F2 per A2, di mana P1 merupakan tekanan pada piston 1 yaitu piston sebelah kiri dengan satuan Newton per meter kuadrat, dan P2 merupakan tekanan pada piston 2 yaitu piston sebelah kanan. Kemudian F1 merupakan gaya tekan pada penampang piston 1 dengan satuan Newton, dan F2 merupakan gaya tekan pada penampang piston 2. Kemudian ada A1 merupakan luas penampang pada piston 1 dan A2 merupakan luas penampang pada piston 2 dengan satuan meter kuadrat. Kemudian, bagaimana penerapan hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari? Coba kalian perhatikan video berikut ini. Di sana terlihat pada tempat penyucian mobil. Coba kalian perhatikan bahwa untuk mengangkat mobil hanya menggunakan satu pilar kecil. Padahal mobil itu sangat berat. Lalu bagaimana si pilar ini bisa mengangkat mobil yang punya berat mencapai 1 ton lebih? Jawabannya yaitu menggunakan hukum Pascal. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Jadi pada gambar tersebut dapat dilihat bahwa suatu gaya yang kita berikan kepada F1 dia akan diteruskan ke F2. Biasanya dia dihubungkan oleh suatu cairan yang berada di tengah-tengah pipa penghubungnya. Jadi ketika kita memberikan gaya F1, maka gaya keluaran atau F2-nya akan lebih besar daripada gaya masuknya tersebut. Hal ini dikarenakan oleh piston bagian luarnya lebih besar daripada piston di bagian dalamnya. Kemudian coba kalian lihat mobil pengangkut beban yang berat ini. Dia juga menerapkan hukum Pascal dalam mengangkat beban tersebut. Kemudian, untuk menjawab pertanyaan yang tadi, apakah seorang wanita bisa mengangkat sebuah mobil? Jawabannya yaitu bisa, yaitu dengan menggunakan dongkrak hidrolik. Nah, jadi dongkrak hidrolik ini caranya kurang lebih sama dengan mesin hidrolik.
Jadi, apabila kita memberikan gaya tekan atau F1 kepada tuasnya, maka gaya tersebut kemudian akan diteruskan oleh minyak atau fluida yang ada di dalam pompa tersebut, yang mengakibatkan minyak dalam dongkrak menghasilkan gaya angkat pada penghisap yang lebih besar atau F2, sehingga dia mampu mengangkat beban di atasnya. Jadi, sama halnya seperti mesin hidrolik, dongkrak hidrolik ini dia memiliki dua tabung dan berhubungan langsung serta memiliki diameter yang berbeda ukurannya. Jadi salah satu tabungnya itu memiliki ukuran yang besar dan salah satunya kecil. Dan masing-masing tabung itu ditutup dan diisi cairan seperti pelumas oli ataupun yang lainnya. Nah, jadi harus kalian ketahui bahwa hukum Pascal ini berlaku pada suatu sistem tertutup. Nah, jadi itu beberapa contoh dari penerapan hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, coba perhatikan contoh soal berikut ini. Di sini disediakan sebuah gambar mesin hidrolik. Pertanyaannya, berapakah gaya yang dibutuhkan orang F1 untuk dapat menaikkan mobil tersebut? Untuk dapat menjawabnya, pertama kita harus menuliskan diketahuinya terlebih dahulu. Jadi yang pertama di sana ada F2 sama dengan 16.000 Newton, R1 sama dengan 10 cm, R2 sama dengan 200 cm, dan kemudian yang ditanyakannya adalah berapakah F1-nya? Cara penyelesaiannya adalah kita menggunakan hukum Pascal, yaitu F1 per A1 sama dengan F2 per A2, yang mana A itu kan merupakan luas permukaan, jadi dapat kita tuliskan dengan pi R kuadrat. Di sini kita ganti A-nya menjadi pi R1 kuadrat dan pi R2 kuadrat, yang mana pi-nya karena di masing-masing luas ada, dapat kita coret. Kemudian tersisalah F1 per E1 kuadrat sama dengan F2 per R2 kuadrat. Kemudian kita masukkan nilainya dan kita hitung perpangkatannya, yang mana 10 pangkat 2 adalah 100 dan 200 pangkat 2 adalah 40.000. Kemudian kita kalikan silang, F1 dengan 40.000 dan 100 kita kalikan dengan 16.000. Dapatkan 40.000 X1 sama dengan 1.600.000. Kemudian di sini kita mencari F1-nya, yaitu 1.600.000 dibagi 40.000, yang mana kemudian didapatkan F1 sama dengan 40 Newton. Jadi, gaya yang dibutuhkan orang tersebut untuk menaikkan mobil adalah sebesar 40 Newton. Sebenarnya, kalian bisa mengubah R-nya itu menjadi dalam satuan meter, agar perhitungannya bisa lebih mudah. Coba kalian buktikan dengan menggunakan satuan meter, apakah F1 yang dihasilkan akan bernilai sama? Setelah kalian memperhatikan contoh soal tadi, coba kalian kerjakan latihan soal berikut ini agar pemahaman kalian menjadi lebih baik. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.